Halo guys, balik lagi di channel Emul Kesana. Aku punya tips ini untuk membersihkan telinga, khususnya telinga bayi dan telinga hewan peliharaan seperti kucing. Cara membersihkan telinga dengan benar dan aman. Hingga sekarang masih banyak orang yang membersihkan telinga dengan cotton bud. Mungkin termasuk aku atau kamu juga sekarang masih membersihkan telinga dengan cotton bud. Padahal penggunaan yang keliru justru akan menimbulkan masalah pada pendengaran loh. Sebenarnya telinga bisa membersihkan dengan sendirinya saat kita menggerakkan rahang atau saat kita berbicara, atau dengan cara kita lagi makan, dengan cara mengunyah, dengan mengeluarkan cairan kuning atau earwax. Ketika masih di dalam telinga, cairan kuning ini fungsinya mencegah agar tidak terinfeksi, melembabkan saluran, hingga melindungi gendang telinga kita. Strukturnya yang lengket membuat benda asing seperti polutan, debu, atau serangga terperangkap nih di dalam telinga, sehingga nggak akan mengganggu kinerja dari telinga. Nah, earwax ini akan bergerak ke saluran telinga yang paling luar, mengering dan keluar dengan sendirinya. Nanya, kita sebenarnya nggak perlu pakai cotton bud terlalu dalam, soalnya nanti kotorannya bisa keluar sendiri dan kita bisa membersihkan di area daun telinga aja, di bagian luar telinga aja. Stop membersihkan dengan cara di bawah ini yang akan aku sebutin nanti, dan ini masih dianggap normal dan ya kita harus lebih aware ya teman-teman. Yang pertama, membersihkan telinga secara teratur ini mungkin kedengarannya baik, tapi ini justru nggak baik buat telinga kita karena earwax atau cairan kuning yang di dalam telinga ini bakal keluar dengan sendirinya teman-teman. Jadi kita perlu membersihkan bagian luarnya saja. Yang kedua, cara membersihkan telinga dengan cotton bud ini mungkin terlihat bersih, tapi dengan cara membersihkan dengan cotton bud ini akan mendorong kotoran lebih dalam dan akan mengakibatkan infeksi teman-teman. Lebih parahnya bisa merobek telinga kalau kita terlalu dalam memasukkan cotton budnya. Yang ketiga, masukkan benda runcing seperti kuku kita, kunci, penjepit rambut. Ini malah berbahaya teman-teman. Keempat, ada terapi ear candle. Ini juga berbahaya jika lelehan lilin atau abu masuk ke dalam telinga kita. Nah, inilah cara membersihkan telinga yang baik dan benar. Antara lain, yang pertama, cara membersihkan telinga dengan air garam. Buat larutan dengan menggunakan air hangat dan 1 sendok teh garam. Kemudian isikan ke suntikan khusus telinga atau stringa. Miringkan kepala ke samping, tarik cuping dan buka saluran telinga. Masukkan ujung suntikan ke liang dengan mengarahkannya sedikit ke atas. Suntikan larutan air garam sedikit demi sedikit. Diamkan 10 menit lalu miringkan kepala ke sisi lain agar kotoran keluar. Yang kedua, cara membersihkan telinga dengan baby oil. Ini seringkali dilakukan untuk bayi ya, karena baby oil aman buat bayi. Tuang baby oil ke tangan dan dekap sebentar. Miringkan kepala dan tarik daun telinga. Perlahan tuangkan sedikit baby oil, lalu biarkan hingga mengering atau mencapai permukaan liang telinga. Kalau sudah nih, masukkan sedikit kapas, lalu angkat kepalamu ke posisi normal. Pastikan kamu menyiram kotoran yang keluar dengan menggunakan salina atau air ya. Yang ketiga, cara membersihkan telinga dengan minyak zaitun. Cara membersihkan telinga dengan minyak zaitun terbilang efektif dan aman untuk dilakukan. Pasalnya, zaitun murni yang sudah dihangatkan bisa jadi obat tetes pelunak kotoran alami. Cukup teteskan minyak zaitun ke telinga lalu diamkan dulu selama 10 menit sampai kotoran melembut. Miringkan kepala biar minyak dan kotorannya keluar, atau kamu bisa pakai cotton bud untuk membersihkan liangnya. Yang keempat, campuran alkohol dan cuka apel dengan perbandingan yang sama bisa membantu mengobati infeksi di liang telinga penyebab sumbatan. Miringkan kepala lalu teteskan campuran ini dengan menggunakan alat tetes. Gunakan bola kapas untuk menutup liang telinga agar cairan nggak tumpah ya teman-teman. Diamkan 10 menit lalu keluarkan cairan dengan menggunakan cotton bud. Yang kelima, kamu juga bisa nih menggunakan obat tetes pelunak kotoran telinga. Obat tetes telinga untuk mengeluarkan kotoran yang umum dipakai diantaranya hidrogen peroksida atau sodium bikarbonat. Sebelum digunakan, hangatkan dulu obat tetes dengan penggenggamnya, kemudian miringkan kepala, teteskan obat,
dan biarkan selama 2 hingga 5 menit sambil menekan bagian depan telinga. Kalau sudah, bersihkan telinga bagian luar pakai wastafel yang basah agar sisa kotorannya nih bisa keluar. Yang keenam, cara mengeluarkan kotoran telinga yang menggumpal dengan memeriksakan diri ke dokter THT. Lakukan pemeriksaan rutin setidaknya sebulan sekali atau sesuai instruksi dokter. Apalagi jika kamu sering mengalami masalah pendengaran nih, seperti telinga mendengung gitu teman-teman. Biasanya dokter akan melakukan irigasi dengan menggunakan larutan salina yang disemprotkan ke telinga atau pakai metode microsuction untuk menyedot kotoran dengan menggunakan alat pembersih telinga khusus. Cara membersihkan telinga bayi berbeda lagi penanganannya. Mesti lebih hati-hati karena telinga bayi masih sensitif. Gunakan wastafel dan air hangat sebagai cara membersihkan telinga anak dari kotoran. Celupkan wastafel ke air hangat, peras hingga nggak ada air yang menetes. Bersihkan bagian luar telinga anak dengan wastafel basah. Lakukan sekaligus saat mandi. Sangat nggak disarankan memakai kapas karena seratnya bisa masuk ke dalam telinga teman-teman. Yang kedua, gunakan obat tetes telinga anak untuk mengeluarkan kotoran yang menumpuk. Tapi metode ini hanya boleh dilakukan jika bayi sudah bisa menahan kepalanya sendiri ya teman-teman, supaya obatnya nggak mengalir ke dalam telinga. Salah satu obat tetes yang bisa dilakukan adalah hidrogen peroksida. Obat mesti dicampur dulu dengan air ya teman-teman. Cara pakainya hampir sama dengan cara membersihkan telinga dengan obat tetes untuk orang dewasa. Hanya saja kamu nggak boleh memakai cotton bud atau jari tangan untuk membersihkan bekas kotorannya karena kamu bisa memicu infeksi. Penting juga untuk mengetahui cara membersihkan telinga kucing buat para cat lover. Cairan yang menumpuk di dalam telinga kucing bisa memicu tumbuhnya bakteri dan jamur yang bikin kucing jadi nggak nyaman dan cenderung rewel. Sebelum mulai membersihkan telinganya, pastikan kucingmu sedang dalam suasana senang ya. Yang pertama, mintalah bantuan temanmu untuk memegang kucing. Kemudian bungkus tubuh dan kakinya memakai handuk tebal. Yang kedua, tetesi kuping dengan cairan pembersih khusus. Ikuti instruksi yang tertera di kemasan agar tak terjadi infeksi atau gangguan lain di telinga kucingmu. Yang ketiga, pijat telinga kucing dengan lembut agar kotoran keluar dan kucing merasa nyaman. 4. Biarkan kucing menggelengkan kepalanya supaya sisa kotoran dalam telinga keluar dengan sendirinya. Kelima nih, bersihkan lekukan telinga kucing dengan menggunakan kapas. Jangan didorong terlalu keras ya teman-teman, karena bisa bikin kotorannya malah masuk ke dalam telinga. Selain langkah-langkah membersihkan telinga di atas, kamu juga bisa menggunakan metode suction atau hisap untuk membersihkan kotoran di telinga kucing. Metode ini bisa dilakukan jika kamu punya alat penghisap khusus yang terbuat dari karet. Ada juga cara irigasi, yakni memasukkan cairan seruminolitik yang bisa menghancurkan kotoran dalam telinga kucing. Meski kelihatannya telinga merupakan organ kecil, namun fungsi dan perannya sangat penting. Makanya untuk menghindari masalah seputar pendengaran, lakukan cara membersihkan telinga yang benar seperti anjuran aku yang di atas ya teman-teman. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow Instagramku di lilis_widiawati, karena komen di YouTube ini disable, jadi kalian tidak bisa komen di bawah videoku. Jadi sebagai gantinya kamu bisa follow Instagramku dan bisa tanya-tanya melalui DM. Oke? Bye bye.